Sore itu, langit di atas perkebunan tebu dusun Gondang Rejo memerah seperti bara yang menyala di ufuk barat. Mahendra, seorang pemuda yang terbiasa bekerja dalam diam, tengah mencabut tebu tua yang katanya tak pernah dipanen selama puluhan tahun. Tebu itu tumbuh di sudut paling jauh, dekat pohon randu besar yang dipercaya warga sebagai tempat bersemayamnya penunggu. Saat batang tebu terakhir dicabut, tanah di bawahnya retak, dan dari retakan itu, mengucur cairan merah pekat seperti darah segar. Mahendra terperanjat, jantungnya berdegup liar, namun rasa penasaran lebih kuat daripada rasa takut. Dengan tangan gemetar, ia menyibak akar-akar yang menjalar seperti ular membelit, dan menemukan sebuah benda keras terbungkus getah kental. Benda itu adalah keris kecil, tak lebih panjang dari telapak tangan, tapi terasa berat dan berdenyut seolah hidup. Saat disentuh, sekeliling Mahendra berubah sunyi senyap. Tak ada lagi suara angin, burung, bahkan desau daun. Sejenak, ia merasa seolah sedang diperhatikan oleh mata-mata tak kasat mata dari dalam semak. Langit berubah kelam, dan hawa dingin menyeruak dari balik tanah yang masih basah darah. Malam itu, ketika ia mencoba tidur di bilik kayunya yang sederhana, Mahendra tak kuasa memejamkan mata. Suara ombak yang tak biasa terdengar dari kejauhan, padahal rumahnya terletak puluhan kilometer dari pantai. Di antara mimpinya yang kacau, tiba-tiba muncul sosok wanita berambut panjang mengenakan kain hijau tua dengan mahkota keemasan di kepala. Wajahnya tidak terlihat jelas, namun matanya menyala kehijauan dan suaranya menggema seperti dari dasar laut. Mahendra, penjaga itu telah terbangun, bisiknya, sebelum tubuhnya terurai menjadi buih dan menghilang. Saat terbangun, tubuh Mahendra dipenuhi keringat dingin. Ia merasa seluruh ruangan dipenuhi aroma garam laut dan bunga melati. Ketika menoleh ke jendela, ia melihat sesosok bayangan wanita berjubah hijau berdiri diam di antara barisan tebu yang diterpa angin malam. Namun anehnya, daun-daun tebu tak bergoyang sedikit pun, seolah dunia berhenti hanya untuk menyaksikan kehadiran sosok itu. Mahendra menggenggam keris kecil itu erat di bawah bantalnya, dan saat itulah, ia sadar, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Keesokan paginya, Mahendra membawa keris kecil itu ke tempat sunyi di tengah kebun tebu. Hatinya diliputi kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Langkahnya terasa berat, seolah bumi enggan dilangkahi oleh orang yang membawa benda tersebut. Ia duduk di bawah pohon randu tua, mengamati keris yang kini berkilau samar meski tak terkena sinar matahari. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, tebu-tebu bergoyang liar meski langit cerah. Dari sela-sela akar pohon, terdengar bisikan lirih, seperti suara anak-anak menangis, bercampur nyanyian Jawa kuno yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Saat hendak memasukkan kembali keris itu ke dalam tanah, muncul suara berat dari belakang, "Jangan kau lanjutkan, Le." Mahendra terlonjak. Di balik semak, berdiri Mbah Tamis, lelaki tua penjaga kebun yang selama ini lebih banyak diam. Tatapannya tajam, wajahnya pucat seperti abis melihat makhluk dari Mahendra. Itu bukan keris sembarangan, itu segel gerbang lama, sudah puluhan tahun tertanam, dan ada alasannya kenapa ia dikubur di bawah akar tebu, gumamnya, sambil menggenggam tasbih dari tulang hewan yang menghitam karena usia. Namun malam berikutnya, Mahendra tak lagi bisa tidur. Dari dalam tanah bawah ranjangnya, terdengar suara keris berdetak, seperti detak jantung makhluk hidup. Ia mencium aroma amis bercampur harum kemenyan. Telinganya seperti dikepung suara-suara gaib, jeritan, tawa cekikikan wanita, dan bisikan dalam bahasa yang tak ia pahami. Ketika ia memejamkan mata, tubuhnya seperti ditarik oleh tangan-tangan halus menuju kebun tebu yang kini tampak tak berujung. Di tengah-tengah kebun itu, ia melihat sebuah gerbang besar dari akar dan tebu, berdiri menjulang dengan cahaya hijau menari di atasnya. Pagi harinya, ia mendapati tanah di bawah tempat tidurnya retak dan basah seperti bekas rendaman laut. Di telapak tangan kanannya, muncul pola aneh menyerupai ombak dan bunga melati yang terbakar. Mbah Tamis datang tergesa, napasnya tersengal. Gerbang sudah mulai membuka, dan hanya darah pewaris yang bisa menghentikannya, katanya lirih. Mahendra menatap langit, merasa seolah dirinya adalah bagian dari takdir besar yang disembunyikan sejak lama. Tapi satu pertanyaan terus mengusiknya, siapakah dirinya sebenarnya? Hari ketiga sejak penemuan keris, kebun tebu tak lagi seperti biasanya. Udara di sekitar pohon randu menjadi pekat dan dingin meski matahari menyengat di atas kepala. Akar-akar tebu menjulur ke permukaan tanah seperti hendak menangkap siapapun yang lewat.
Mahendra yang kini merasa tubuhnya berubah, lebih peka terhadap bisikan gaib dan suara dari tanah, merasa terpanggil untuk kembali ke titik retakan pertama. Dengan keris di tangan, ia melangkah masuk ke tengah kebun, melewati lorong-lorong tebu yang seperti membentuk dinding hidup, menggiringnya ke satu titik gelap dan sunyi. Di tengah hutan tebu itu, tanah terbuka membentuk lingkaran hitam berlumpur. Dari pusat lingkaran itu muncul pusaran air kecil, dan aroma air laut menguar kuat. Bah Tamis yang diam-diam mengikutinya dari belakang, muncul dan berkata dengan suara tercekat, "Inilah pintu yang menghubungkan dua dunia, dunia kasat mata dan wilayah pantai selatan, gerbang menuju kerajaan Laut Kidul." Ia menggenggam lengan Mahendra erat. "Kalau kau masuk, kau tak akan kembali sebagai manusia biasa. Dunia mereka tak mengenal waktu, dan satu langkah ke sana bisa menukar nyawamu." Namun keris di tangan Mahendra tiba-tiba bersinar, dan dari cahaya itu muncul bayangan samar seorang wanita mengenakan selendang hijau. Suaranya lembut namun menggetarkan, "Mahendra, sudah saatnya kau kembali pada titah leluhurmu." Tanpa sadar, tubuh Mahendra ditarik masuk ke dalam pusaran air lumpur itu, diiringi dentingan suara gamelan yang mengalun dari bawah tanah. Bah Tamis menjerit, namun hanya bisa menyaksikan tubuh Mahendra menghilang di telan tanah berlumpur, meninggalkan keris yang tetap menggantung di udara sebelum ikut terserap masuk perlahan. Ketika kesadarannya pulih, Mahendra menemukan dirinya berdiri di sebuah pantai hijau zamrud, di mana ombak bersinar seperti kaca dan langit berselimut cahaya kemasan. Di kejauhan, sebuah istana megah menjulang dari laut, dikelilingi tiang-tiang karang berukir wajah-wajah manusia menangis. Suara lembut terdengar lagi, "Selamat datang, pewaris darah yang terlupakan." Dan dari dalam istana itu, dua gerbang raksasa terbuka, menyambut Mahendra untuk masuk ke dunia di mana takdir, kematian, dan kemuliaan bercampur dalam satu garis takdir yang tak bisa ditolak. Langkah Mahendra gemetar saat memasuki gerbang istana yang menjulang dari dasar ombak. Air tidak membasahi tubuhnya, seolah-olah lautan itu tunduk padanya. Dinding istana berlapis mutiara dan karang, memancarkan cahaya hijau kebiruan yang menari-nari di langit-langit seperti bayangan jin. Di dalamnya, terdapat tahta raksasa yang dipayungi selendang putih melayang, dan duduk di atasnya, dengan tatapan dalam menusuk jiwa, adalah sosok wanita anggun berselendang hijau zamrud, rambutnya menjuntai seperti ombak malam, dan mahkotanya berkilau seperti kilat di tengah badai. "Namamu Mahendra, tapi darahmu mengalir dari garis yang pernah berjanji padaku," ucap Nyi Roro Kidul dengan suara yang mendengung hingga tulang belakang. Mahendra hanya mampu membungkuk, tubuhnya bergetar bukan karena takut, tapi karena kekuatan tak terlihat yang menekan. Jiwanya, ia merasa seolah berada di antara hidup dan mati, antara dunia manusia dan dunia yang menolak logika. "Leluhurmu mengikat perjanjian denganku, menjanjikan satu jiwa setiap 7 turunan untuk menjaga gerbang ini, dan kaulah yang terakhir," lanjutnya sambil mengangkat tangannya, memunculkan pusaran cahaya yang memperlihatkan sejarah yang terlupakan, darah, pengorbanan, dan janji-janji kuno di bawah bulan merah. Dalam penglihatan itu, Mahendra melihat sosok seorang bangsawan Jawa tempo dulu, bersujud di depan lautan, menancapkan keris yang sama seperti miliknya ke dalam dada sendiri sebagai segel pengorbanan. Nyi Roro Kidul menerima jiwa itu, dan sebagai gantinya, garis keturunan itu dijaga dan diberi karunia khusus, keturunan yang bisa menjembatani dunia nyata dan gaib. Namun, setiap generasi ketujuh harus kembali untuk mengaktifkan kembali segel tersebut, atau gerbang gaib akan terbuka dan menumpahkan kekacauan ke dunia manusia. Mahendra kini mengerti, ia bukan sekadar buruh kebun, tapi penjaga perjanjian kuno yang terlupakan. Tapi Nyi Roro Kidul belum selesai. Ia berdiri dari singgasananya, gaunnya berubah menjadi buih-buih ombak dan ribuan bunga melati. "Kini waktumu memilih, Mahendra, menjadi pelayan lautan dan hidup abadi di antara alam, atau kembali ke dunia fana membawa beban yang bisa memusnahkan desamu sendiri." Suara gemuruh terdengar dari kejauhan, seperti badai besar hendak menerjang. Mahendra menatap ke arah pintu istana yang mulai bergetar, seolah suatu kekuatan besar di luar sana ingin masuk. Di tengah keraguan, sebuah suara lirih muncul dalam hatinya, seperti suara dari darahnya sendiri, pilihannya bukan tentang hidup atau mati, tapi tentang siapa yang akan kau lindungi. Mahendra memilih kembali ke dunia manusia, bukan karena takut, tetapi karena suara nurani dalam dirinya yang berkata bahwa masih ada yang harus diselamatkan. Nyi Roro Kidul memandangnya lama, lalu memberikan sebuah batu kristal hijau berdenyut seperti jantung hidup. "Bawa ini, dan kau akan melihat kebenaran yang tersembunyi dalam bayang-bayang desamu," ucapnya.
Dengan satu sapuan tangan, tubuh Mahendra terdorong kembali ke atas, menembus ombak, tanah, dan waktu. Ia tersadar di bawah pohon randu besar, tubuhnya basah kuyup, dan malam telah turun dengan aroma anyir mengendap di udara. Sesampainya di desa, suasana terasa ganjil. Tebu-tebu tumbang seperti diinjak raksasa, dan langit ditutupi awan hitam yang menggulung meski tidak hujan. Orang-orang berbisik ketakutan, dan anak-anak kecil menangis tanpa sebab. Batu kristal di tangan Mahendra bergetar hebat saat ia melewati balai desa. Di sanalah ia menyaksikan sesuatu yang mengoyak logikanya. Kepala desa dan para tetua duduk mengelilingi sebuah tungku besar berisi darah ayam hitam, membaca mantra-mantra Jawa kuno sambil mencelupkan kain putih ke dalamnya. Mata mereka kosong, dan satu nama disebut berulang, Mahendra. Mbah Tamis yang muncul dari kegelapan menarik Mahendra menjauh. Kau harus tahu, mereka sudah lama melanggar perjanjian itu. Sejak 70 tahun lalu, kepala desa pertama menolak mengirim jiwa ketujuh ke laut, dan mereka mengalihkan kutukan itu ke orang lain dengan ilmu hitam. Setiap 7 tahun, satu warga desa hilang secara misterius, itu tumbal yang mereka sembunyikan dari lautan. Mahendra terhenyak, menyadari bahwa ia adalah bagian dari generasi yang seharusnya dikorbankan, tapi dilindungi oleh ibunya yang menghilang secara misterius saat ia kecil. Ternyata, sang ibu adalah penjaga perjanjian sebelumnya yang memilih mengorbankan diri agar Mahendra bisa tumbuh dalam kebodohan yang damai. Malam itu, angin menerjang desa dengan jeritan gaib. Langit retak oleh kilat kehijauan, dan dari arah kebun tebu terdengar suara ratusan kaki berjalan, tapi tak ada wujud manusia. Batu kristal di tangan Mahendra bersinar terang, dan dari cahayanya muncullah bayangan wajah-wajah korban masa lalu, para jiwa yang ditumbalkan, para penjaga yang dibunuh, dan arwah yang tak pernah tenang. Mereka datang menagih janji yang dilanggar. Jika kau tak bertindak, gerbang akan terbuka selamanya, dan dunia akan menjadi lautan dendam, bisik suara gaib di telinga Mahendra. Ia pun sadar, perang antara dua dunia sudah dimulai, dan ia adalah satu-satunya penghalang yang tersisa. Malam itu menjadi malam terkelam dalam sejarah desa. Gemuruh dari arah kebun tebu tak kunjung berhenti, disertai kabut hijau yang menebal dan menyebar ke seluruh penjuru. Suara-suara lirih dari dunia lain mulai terdengar, seperti rintihan, jeritan, dan lantunan tembang Jawa kuno yang tak pernah diajarkan manusia. Di tengah lapangan desa, tanah merekah, dan dari celah retakan itu, muncullah sosok-sosok arwah berbalut kabut dan air laut. Mereka adalah jiwa-jiwa yang ditumbalkan selama puluhan tahun, kini kembali untuk menagih keadilan. Mahendra, dengan batu kristal bergetar di tangannya, berdiri di tengah badai gaib itu. Tubuhnya serasa terbakar dingin ketika satu persatu arwah melintas melewatinya, menatapnya tanpa mata, tapi penuh pesan. Nyai Roro Kidul muncul dalam bentuk bayangan raksasa di langit, rambutnya menjuntai menyapu bintang, dan suaranya menggema seperti petir dari dasar samudra. Gerbang telah terbuka, Mahendra. Perjanjian telah diingkari, maka dendam para penjaga akan membanjiri bumi, serunya, dan seketika seluruh desa terguncang oleh gelombang air asin yang menyembur dari tanah, lautan telah menuntut haknya. Para tetua desa yang sempat berlindung di balai desa mulai terbakar oleh mantra mereka sendiri. Darah ayam hitam yang mereka gunakan berubah menjadi ular-ular kecil yang masuk ke dalam tubuh mereka, membuat mereka menjerit sebelum tubuhnya meledak menjadi abu basah. Mahendra menyaksikan semua itu dengan mata terbuka, tapi hatinya mulai dipenuhi kekuatan yang asing. Batu kristal di tangannya mulai mencair dan menyatu dengan nadinya. Dari dalam dirinya, muncul suara ibunya, kau bisa menutup gerbangnya, nak, tapi harga yang dibayar akan setara dengan jiwa. Saat lautan mulai menelan pemukiman, dan arwah-arwah mulai merasuk ke tubuh-tubuh hidup, Mahendra berdiri di atas batu persembahan tua, dan dengan suara lantang membaca mantra yang muncul sendiri di benaknya, mantra leluhur penjaga gerbang. Petir hijau menyambar tubuhnya, menciptakan pusaran cahaya dan bayangan seekor naga laut muncul melingkari dirinya. Dunia manusia dan dunia gaib mulai bertap Mahendran, dan Mahendra berada di tengah-tengah, sebagai penentu akhir. Tapi belum selesai ia mengucap mantra terakhir, sebuah bayangan hitam muncul dari balik kabut, sosok pria tua bermata putih, mengenakan jubah basah dan membawa tombak karang. Kau kira ini semudah itu? Aku adalah pengkhianat pertama yang membuka pintu ini, dan aku tak akan membiarkannya tertutup lagi. Sosok lelaki tua itu melangkah perlahan dari balik kabut. Kulitnya pucat seperti bangkai, dan matanya putih nyalang tanpa pupil. Tombak karang di tangannya meneteskan air asin yang mengeluarkan bau amis bercampur darah.
Akulah Kiai Wargasuta, penjaga pertama yang hianat. Akulah yang memulai ini, dan akulah yang akan menyelesaikannya. Suaranya berat dan dalam, membuat udara bergetar. Mahendra mundur selangkah, merasakan hawa maut yang luar biasa pekat menyelubungi dirinya. Batu kristal di nadinya berdenyut seperti ingin keluar, merespons ancaman dari makhluk di hadapannya. Kiai Wargasuta mengayunkan tombaknya, dan tanah meledak seperti dihantam gelombang samudra. Mahendra terpental jauh, tubuhnya remuk, tapi kesadarannya tetap terjaga oleh kekuatan gaib dari ibunya yang kini muncul sebagai bayangan cahaya di balik. Pusaran angin. Jangan takut, Mahendra, darahku mengalir dalammu. Kita adalah penjaga terakhir. Dengan sisa tenaga, Mahendra berdiri, menggenggam bayangan kristal di dadanya yang kini berubah menjadi pedang air menyala. Dalam satu lompatan, ia menantang Wargasuta dalam pertarungan gaib di atas tanah dan air, pertarungan antara yang setia dan yang mengkhianat. Petir hijau menyambar-nyambar, hujan darah turun dari langit, dan suara jeritan arwah menggema memekakkan telinga. Dua kekuatan besar saling bertap Mahendran, membelah dunia gaib dan manusia. Ketika tombak karang dan pedang air bertemu, dunia seperti berhenti sejenak. Lalu, dengan teriakan yang mengguncang langit, Mahendra menghujamkan pedang ke jantung Wargasuta, membelah tubuh sang pengkhianat menjadi buih yang lenyap di serap tanah. Tapi kutukan belum selesai. Gerbang masih terbuka. Satu jiwa terakhir harus menjadi tumbal, dan Mahendra tahu, itulah takdirnya. Dengan tenang, Mahendra melangkah menuju pusat pusaran gerbang, dan menatap ke langit tempat Nyi Roro Kidul melayang dengan wajah haru. Tutuplah gerbang ini, lindungi mereka, meski mereka tak tahu apa yang kau lakukan, bisiknya. Tubuh Mahendra menyatu dengan pusaran air dan cahaya, lalu menghilang perlahan, menutup gerbang di antara dunia. Semua kembali tenang, kabut sirna, air laut mengering, dan fajar menyingsing di atas desa yang kini damai. Di tengah perkebunan tebu tergeletak seorang pemuda yang ditemukan warga, ternyata Mahendra memegang keris kecil dan batu kristal dalam kondisi lemas. Mahendra bangun terkejut, dan setelah kesadarnya pulih akhirnya bersyukur karena telah mampu menyelesaikan tugas dan mampu menutup segel gaib penghubung ke Laut Selatan. Dan hal ini menjadi pengingat bagi siapa saja jangan mudah terbujuk rayu untuk memperkaya diri dengan cara penyerahan tumbal. Sekian, terima kasih.